Ideologi kekristenan itu kasih, karena Tuhan sendiri yang berbicara hukum yang utama dan terutama gitu ya, adalah kasih. Jadi saya seperti itu, saya kira pendapat saya terkait dengan tema tadi. Saya sependapat dengan Pak Paul, tapi itu tadi dua-duanya tergantung Pak MKC-nya memandangnya. Begitu ya. Lanjut ya, lanjut aja jawab ya. Oke, Lumban Raja, silakan Lumban Raja. Lalu Freedom Palestina ya. Selamat malam Pak Paul. Selamat malam Pak Lumban Raja. Terima kasih atas firman-Nya. Ini sangat terkesan untuk tema malam hari ini. Kalau untuk topik yang dibawakannya soal MKC, martir atau sial, kalau saya menilainya dua-duanya Pak. Ya tergantung Pak KC lah, kan udah dijelasin. Tergantung Pak KC-nya, bukan tergantung kita. Dua-duanya. Kalau Pak KC-nya bisa menggunakan ini buat kemuliaan Tuhan dan dia respon dengan benar di dalam, maka dia akan sungguh-sungguh sangat beruntung. Ya. Jadi beliau sial ya, udah tahu seperti ini kondisinya negara kita yang tidak bisa memberikan keadilan kepada warganya. Bahkan sudah ada saran-saran dari, contoh misalnya dari Pak Paul atau dari yang lain, kalau mau berteriak tentang kebenaran dan mau vokal ya harus bijak seperti Pak Paul sendiri kan begitu. Karena perlakuan hukum seperti yang ada saat ini kan bisa dinilai tidak adil kan untuk kitanya. Ya, harusnya lebih bijak lagi beliau Bapak itu supaya tidak sial kan gitu, supaya nggak sial. Jadi karena beliau nekat dengan prinsipnya, jadilah sial. Karena keputusan kan ada sama Pak MKT sendiri, seperti yang tadi Bapak bilang kan gitu. Iya, Bapak itu yang mengambil keputusan untuk tetap dia memang benar, dia memberitakan kebenaran. Tapi perlu juga kita berhikmat dan bijak. Saya kira kan firman Tuhan juga mengarahkan kita, menuntun kita supaya kita bijak dan dalam berlaku. Yang terkadang kalau saya pribadi, kita di negara ini ya terlalu banyak membuat peraturan-peraturan sementara aturan pun tak bisa dilakukan, tak bisa ditegakkan. Wakil-wakil rakyat di Dewan sana terlalu banyak seperti yang dikatakan Pak Bing, terlalu banyak membuat undang-undang, tapi undang-undang itu pun tak bisa ditegakkan secara benar. Kalau saya lebih cenderung supaya negara ini fokus bagaimana mempertahankan NKRI ini, kan begitu ya. Kalau pandangan saya pribadi lebih fokuslah bagaimana membuat negara ini tetap bertahan dengan ideologinya Pancasila. Jadi jangan selalu fokus kepada undang-undang, hukum, bahkan penegak hukumnya sendiri malah yang melakukan pelanggaran atau yang bertindak tidak baik, tidak sesuai dengan hukum yang sudah dibuatnya. Itu tadi saya lebih cenderung bagaimana sih negara ini supaya berdiri tetap dengan ideologinya Pancasila, sama ya seperti di kita. Kalau saya menganalisa sendiri dengan mengikuti keimanan kepercayaan kepada Yesus, hukum itu pun tak bisa menyelamatkan. Contoh hukum Taurat, ya, hukum Taurat tidak bisa dilaksanakan manusia, berarti hukum itu tidak menyelamatkan. Jadilah Tuhan menjadi manusia untuk menyelamatkan kita, kan begitu. Kalau sepintas saya bisa ambil kesimpulannya, resumenya begitu. Jadi ideologinya kekristenan kalau saya yang menilainya itu kasih.
Nah, ideologinya kita bernegara ini Pancasila, saya kira rangkumannya juga rangkumannya Pancasila itu ya tetap juga kasih, kalau menurut saya. Itu tadi makanya saya sampaikan, harusnya negara ini lebih lagi menggali ide-ide bagaimana mempertahankan Indonesia ini dengan ideologi Pancasilanya. Sama dengan kekristenan, ya seperti Tuhan bilang juga ya, ideologi, kalau menurut saya nih Pak Paul, ideologi kekristenan itu kasih, karena Tuhan sendiri yang berbicara hukum yang utama dan terutama gitu ya, adalah kasih. Jadi saya seperti itu, saya kira pendapat saya terkait dengan tema tadi. Saya sependapat dengan Pak Paul, tapi itu tadi dua-duanya tergantung Pak PMKC-nya memandangnya. Begitu ya. Nah, ini martir apa sial? Ya martir bisa, tergantung Pak MKC-nya juga mengambil tindakan memberikan keputusan untuk pada para pengacaranya kah, kepada keluarganya. Nah, ya, kemudian dikatakan sial juga. Itu tadi seperti yang saya jelaskan tadi Pak. Demikian Pak. Terima kasih Pak. Ya, respon tadi ya. Responnya harus benar. Tapi oh iya, saya tadi lupa ngomong ya. Yang hari ini adalah respon Anda beberapa tahun yang lalu. Jadi Anda sekarang responnya benar, nanti nuanya nanti lagi. Bisa langsung, bisa nanti tahun-tahun ke depan. Respon itu harus dijaga, harus selalu benar. Gitu ya, lanjut nih, Freedom Palestina, silakan. Mana nih Freedom Palestina? Ada Freedom Palestina? Ya, ini Asianus dulu nih. Asianus Simorangkir, silakan. Asianus Simorangkir, ya silakan. Ya, boleh Pak, saya bicara Pak. Ya. Ini saya baca semua tadi apa yang Bapak Bila sampaikan itu. Mulai dari komunitas, banyak komunitas yang mencela orang. Nah, baru kebenaran memang pahit seperti Tuhan Yesus mengutarakan kebenaran. Harus jadi S3 baru bisa dihargai. Arahkan anak-anak, ibu melahirkan anak. Apakah seorang ibu harus memaksa kehendak ke anak? Nah, seterusnya, itu namanya jiong yang Bapak bilang itu sial. Di Indonesia ini tiada sial Pak. Di Indonesia ini semua harus ada usaha kerja keras. Bagaimana kita bisa berbuat bagus kalau tidak ada usaha kerja keras? Orang yang sial itu orang nggak mau kerja Pak. Yang tahunya cuma korupsi gitu aja Pak. Nah begitu aja pendapat saya. Iya, tapi ada orang yang kerjanya setengah mati, ya hasilnya nggak ada. Itu namanya sial. Oh betul juga Pak. Itu namanya orang Batak bilang itu paragat na mauas, istilahnya orang Batak bilang. Dia ada air di bawah rumahnya tapi dia kehausan namanya Pak. Nah, ada air di bawah rumahnya tapi dia kehausan itu. Mana mungkin orang ada air di bawah rumahnya di samping rumahnya tapi dia kehausan. Berarti dia nggak pandai menggunakan circumstances, lingkungan gitu loh Pak. Ya, nah itu banyak orang begitu, orang kerja ya. Ini bukan cuma Anda kalau air di bawah rumah kan dia nggak ngeliat rumah. Tapi ini orang sudah kerja setengah mati, ya hasilnya nggak ada. Oh, artinya kalau saya melewati masa-masa itu ya, saya melewati masa-masa itu. Biasa itu selalu karena respon-respon yang sebelumnya nggak baik. Tetapi begitu kita rubah, kita bertobat, kita rubah. Kenapa orang miskin? Sebagian besar, saya riset ya, sebagian besar orang yang miskin, bukan miskin setahun 2 tahun, tapi sampai puluhan tahun ya. Kalau Anda miskin sampai puluhan tahun, ya sampai biasanya karena biasanya Anda sombong. Ya, begini Pak Paul Jong. Saya sebagai Paul seorang Zhang, iya, bukan O, pakai A. juga. Pakai A. Saya selalu pakai. Nama saya Joseph Paul Zhang. Ya, Joseph Paul Zhang. Iya. Begitu, ya kan? Koko Joseph Paul Zhang. Ya. Itu kan? Saya selalu pakai the five W. Why, where, when, who, and what. Itu loh, kan? Ini harus saya kelola ini dalam otak saya. Bagaimana bisa mengelola ini semua sehingga menjadi duit.
Gitu loh. Nah, kalau sama saya sebagai Ya mau seorang saya diolah kayak apapun, nyatanya banyak orang yang lebih pintar dari saya, tapi saya tetap lebih beruntung. begitu Pak ya. Nah, Iya. tapi itu lalu yang saya sampaikan Pak. Tapi yang saya amati Orang mau selama ini, menganalisa ya, mau 5W apa segala macam. Kalau dia tidak memiliki keberuntungan itu nggak bisa aja. begini Pak. Masalah keberuntungan itu, destiny is number 3 kan, nasib. Nasib itu hanya ada nomor 3. Pertama kita harus ada usaha. Kedua namanya ini 3O Pak. Otak, omong dan otot. Harus ada otak, omong dan otot. Tanpa ada yang 3 ini semua nggak jalan Pak. Nah gitu. Jadi bagaimana seorang yang gagu nggak bisa ngomong bisa menghasilkan duit banyak? Nggak mungkin. Dia harus pandai ngomong. Harus Enggak, ada otot. Harus Nggak ada harus, Pak. otot. Nggak harus, Pak. Orang tidak harus pandai. Ya. Banyak orang yang lebih bodoh, tapi dia lebih beruntung. Banyak orang yang kerjanya lebih sedikit, tapi lebih beruntung. Banyak orang ya yang berkata-kata sedikit, tapi dia lebih beruntung, Pak. Contohnya Terus terima begini fakta Pak. itu. Contohnya terima. begini. Tidak semua orang yang banyak omong itu adalah orang yang beruntung. Tidak semua orang yang pandai, yang IQ-nya 130, 140 itu adalah orang yang beruntung. Tidak semua orang yang kerjanya keras itu yang beruntung. Ya. Bahkan firman Tuhan berkata, bahkan lagi tidur pun Tuhan berkata yang kasihinya. Ya. Betul, saya ingat pesan istri saya, Pak. Kalau saya tidur bersama-sama, jangan andalkan kekuatanmu sendiri, jangan andalkan orang lain. Respon yang benar sama Tuhan, nanti Anda akan beruntung. Jadi yang pertama adalah keberuntungan itu penting, Pak. Baru kita lakukan keberuntungan itu, kalau kita tidak raih, ya kita sial. Artinya ya tetap harus kita berpikir, kita harus berotot tadi, harus omong juga, menyampaikan komunikasi. Lah sepertinya Pak. Tapi yang paling penting itu adalah keberuntungan dulu. Kalau kita tidak bekerja dengan keberuntungan dari surga, ya capek Pak, lelah nggak ada hasilnya Pak. Jadi begini Pak, O3 itu dengan aku itu harus kita kombinasikan. O3 itu otot, omong, otak. Sedangkan aku ambisi, kemampuan dan usaha. Enggak Pak, harus Bapak salah Pak. Itu, Pak. Bapak salah Pak. Nanti kalau Bapak dengar, kalau Anda yang melakukan, orang-orang yang melakukan seperti Bapak itu nanti akhirnya hidupnya susah Pak. Tapi yang saya ajarkan, tadi sudah saya buktikan, sudah saya tunjukkan semuanya, nggak pakai teori Pak. Tapi kalau pakai cara Bapak nanti orang hidupnya susah Pak. Nggak beruntung, tinggalkan yang itu pendapat Bapak itu ada pendapat banyak orang, dan itulah makanya mereka susah. Kenapa saya beruntung? Ya, yang lain hidupnya susah karena saya melakukan firman Tuhan. Pertama itu kita harus tinggal di dalam naungan Tuhan dulu. Itu penting sekali. Kemudian setelah kita takut Tuhan, kita hidup dalam logos dan rema, maka kita harus kerjakan. Nanti kita namanya orang beruntung, kerja 1 hasilnya 10. Namanya orang sial, tadi Bapak udah bilang udah O3, udah 5W, 10 dan hasilnya cuma 1 Pak, nggak ada hasilnya. Nah, karena ada respon-respon. Tapi saya ingatkan Anda semua yang ada di live YouTube, kalau Anda sampai puluhan tahun miskin dan terhina, ya sampai puluhan tahun, bukan cuma setahun 2 tahun namanya proses. Tapi kalau sampai puluhan tahun miskin dan terhina, biasanya karena ada dosa kesombongan dalam hidupmu, 2 ada dosa perzinahan. Singkirkan 2 dosa ini, nanti Anda akan dipulihkan. Ya, kalau nggak ada dosa perzinahan, ya dosa kesombongan, itu dosa yang paling dibenci oleh Tuhan. Nah, itu harus disingkirkan. Gitu ya, Pak Adrianus ya. Satu lagi yang saya sampaikan sama Bapak. Jangan pernah iri melihat orang lagi maju. Jangan pernah iri melihat orang lagi jadi sukses. Jangan pernah kita iri melihat orang jadi kaya. Seharusnya kita harus contoh dari mereka, bagaimana mereka bisa berbuat seperti itu agar bisa kita terapkan ke diri kita, gitu loh Pak. Ya, jangan pernah iri ya. Nah. Ya. Oke, lanjut dulu ya. Pak.